Halo Sobat FST, selamat datang di Potek FST. Bersama gue Nixon Hadinato Susanto. Dan hari ini gue gak sendirian nih, gue ditemanin oleh yaitu Wakil Ketua SEMA. Silakan gue dikenalin ke teman-teman FST. Oke, halo kawan-kawan FST. Perkenalkan, nama gue Rino Rivaldo. Gue dari Prodi Teknik Industri semester 5. Gue di SEMA FST ini sebagai Wakil Ketua Senat Mahasiswa. Nah, pada hari ini saya mau bertanya tentang Betul. sebuah organisasi yang kau jalanin di SEMA ya kok. Yap. Oke. Organisasi SEMA itu ada visi dan misi dong kok. Iya, betul. Oke, berarti pertanyaannya visi dan misi. Iya. Pasti setiap organisasi itu memiliki visi dan misi. SEMA juga memiliki visi dan misinya tersendiri gitu, apalagi FST kan. FST itu memiliki visi dan misi. Visinya yaitu menciptakan pribadi kita sebagai mahasiswa itu yang kreatif, aktif, bertanggung jawab, berinisiatif tinggi dan juga memiliki berakhlak yang mulia. Itu visinya. Bagaimana cara kita melakukannya yaitu dengan cara kita seperti mengadakan event-event yang kalian juga udah pernah tahu kan, kita event-event apa aja. Kita memiliki event kayak seminar, PKK, ada juga event-event yang seperti tahun dulu itu juga ada festival dan lain sebagainya. Seperti itu untuk visinya di FST. Wow. Yap. Keren juga ya visinya kok. Yap, betul. Terus pertanyaan selanjutnya, kan kalau kita menurut Kokon ya, kenapa sih organisasi itu bisa meningkatkan kualitas diri dari seseorang? Oke, kenapa apa tadi pertanyaannya? Kenapa kita Organisasi itu bisa meningkatkan kualitas diri seseorang. Oke, kenapa bisa meningkatkan kualitas diri gitu ya kan? Saya memilih organisasi itu karena saya ingin menjadi pribadi yang lebih lagi gitu, menjadi pribadi yang lebih berpengalaman lagi dalam sisi apa? Dalam sisi leadership. Ada yang dalam sisi leadership, kita gimana cara kita bersosialisasi terhadap orang lain, gimana cara kita bekerja sama dengan kelompok gitu. Kenapa saya memilih untuk berorganisasi di SEMA ini? Karena dari segi saya orangnya itu suka dengan hal-hal yang baru. Suka dengan hal-hal baru seperti kayak dulu kan saya kan tidak bisa nih ngomong seperti ini nih, ngomong di depan kamera, ngomong di depan orang banyak itu saya tidak bisa. Karena kan saya punya diri sendiri tuh malu-malu lah gitu ya kan. Tapi karena organisasi ini dampaknya lumayan besar bagi saya, kan pertanyaannya meningkatkan. Nah, yang tadinya saya tidak bisa meningkat jadi saya bisa. Gimana caranya? Kita belajar nih dari kakak saya yang tingkat dulu itu ngajarin gimana caranya ngobrol di depan orang, gimana caranya ngobrol di depan kamera, gimana cara ngobrol di depan orang banyak secara formal, secara tidak formal itu seperti apa, gimana caranya kita bersosialisasi dengan kelompok kita, bekerja sama dengan orang-orang banyak, itu tuh diajarin semua di organisasi. Makanya kenapa organisasi itu bisa meningkatkan diri kita seperti itu. Nah, itu cara Koko berkontribusi untuk membantu anggota-anggota Koko itu gimana tuh, Kok? Banyak orang itu bingung wakil ketua itu ngapain gitu kan. Udah ada ketua, udah ada badan pengurus, udah divisinya masing-masing gitu. Buat apa sih wakil ketua di organisasi? Pastinya saya support buat ketua-ketua saya. Ketua-ketua saya itu seperti ketua yang sekarang kan Kojunius. Saya support di bidang ide-ide saya, kayak membentuk organisasi secara struktural, membentuk kita bikin secara event itu seperti apa, jadi mentahannya itu di kita semua, di badan pengurus gitu. Setelah mentahannya udah terbentuk, mau jadikan event apa di tahun ini, seperti biasa kan kita setiap tahun itu ada namanya program kerja. Setiap tahun kita bikin namanya program kerja. Nah, itu yang bikin itu ada kita ketua, wakil ketua sama badan pengurus. Nah, wakil ketua ini saya mengusung ide-ide yang gimana nih untuk nextnya tahun depan SEMA ini berlangsung gitu. Kita kasih tahu ke ketua, kita ajukan ide kita, itu tergantung ketuanya. Tapi kita diskusi masing-masing apakah ada ide yang lebih baik, ada apa segala macam. Baru kita turunin tuh ke divisi masing-masing. Oke nggak nih kalau misalkan dijalanin? Kayak Potek ini kan termasuk gitu maksudnya. Oke nggak kita jalanin di SEMA? Bisa nggak kita rancang sedemikian rupa biar bisa berjalan gitu. Dan selagi kita kan namanya wakil. Jadi kalau misalkan nanti ketua kita tidak bisa rapat, tidak bisa menghadiri suatu event, itu saya harus turun gitu. Dan saya juga tidak boleh kayak misalkan kita nggak tahu nih eventnya apa, kita juga harus ngikutin tuh. Kita harus melihat-lihat gimana event itu berlangsung, gimana setiap
event itu diadakan gitu, ada kesalahan apa segala macam. Jadi kalau kalau misalkan yang lain kan orang awam kan melihatnya secara keseluruhan gitu, tapi kalau secara badan pengurusan itu secara teknis kita lihatnya. Gimana cara pembawaannya, gimana cara kalian merancang sedemikian rupa itu kita yang ngurus gitu. Sebagai wakil saya seperti itu kalau di SEMA ini. Berarti Koko kontribusinya besar juga ya? Bisa dibilang seperti itu. Apa yang membedakan, kan tadi kan di awal kan saya udah nanya tuh kok, kalau organisasi itu bisa meningkatkan kualitas diri. Nah, apa yang membedakan dari berorganisasi dengan alternatif lain untuk meningkatkan kualitas diri kok? Oh, apa yang menjadi pembeda gitu ya? Iya. Dari segi pembeda itu kan kita di organisasi mahasiswa di Budi Dharma ini ada 3 teman-teman. Ada HIMA, ada SEMA, dan juga ada BEM, Eksekutif Mahasiswa. Dari HIMA ini kan mencakup himpunan mahasiswa dari segi jurusan. SEMA ini dari segi fakultas, dan badan pengurus ini lebih daripada semua universitas secara keseluruhan gitu, badan pengurus BEM ini. Nah, SEMA itu mencakup segi fakultas gitu. Dari segi yang alternatif yang lain itu pembedanya itu, jadi kita harus lebih tahu daripada jurusan-jurusan yang lain gitu. Kita kan fakultas teknik, kita harus tahu fakultas teknik itu ada jurusan apa aja di bidang teknik informatika, sistem informasi, elektro, teknik industri, ada juga sistem informasi gitu. Itu tuh kita harus tahu gitu. Maksudnya nggak cuman dari himanya ya. Kalau misalkan hima kan cuman misalkan hima teknik industri, dia cuma tahu secara teknik industrinya aja gitu, nggak mencakup keluarnya. Tetapi SEMA ini mencakup keseluruhan jurusan di Fakultas Sains dan Teknologi gitu. Jadi kita lebih merancang gimana 5 prodi ini yang ada di Budi Dharma ini berjalan bersama gitu. Nggak ada yang sendiri-sendiri, nggak ada yang kayak lebih besar sendiri atau seperti apa. Makanya kita seperti kemarin itu PKK itu terdiri dari semua hima, dari semua hima itu kita ajak semua gitu. Jadi pembedanya itu kita tuh mencakup keseluruhan fakultas. Jadi tidak hanya di bidang prodi saja, tapi di bidang seluruh fakultas gitu. Seperti itu pembedanya. Jadi kalau SEMA itu pembedanya itu dia mencakup keseluruhan ya? Iya betul. Jadi pengalaman kita itu lebih besar, gitu. Lebih apa sih namanya? Pasar kita lebih besar gitu daripada yang hima tersebut. Tetapi tidak bisa buat bilang hima dan SEMA itu lebih baik SEMA, enggak juga gitu. Tetapi kita lebih ke gimana kita bisa berkontribusi di organisasi, bagaimana kita bisa berdampak besar buat organisasi tersebut, itu poin utamanya sih. Kasih kok jawabannya kok. Boleh gak sih kok ceritain sedikit gitu kok tentang perubahan positif Koko pas sudah masuk SEMA setelah sampai sekarang gitu. Oke. Saya di SEMA kan dari semester 1 ya, kalau nggak salah semester 1 lah, awal-awal berarti udah kisaran 2 tahunan di organisasi ini. Jadi dari awal itu saya awam banget gitu, buat ngomong juga belibet. Mungkin teman-teman yang pernah ikut seminar yang saya MC mungkin pernah tahu gitu, saya ngomongnya seperti apa terbata-bata apa segala macam, karena dulu kan seminar itu online gitu. Nah situ kan banyak kesalahan lah dari saya, kayak segi pengucapan, tidak adanya apa sih namanya ice breakingnya juga nggak ada gitu. Banyak kekurangan di situ, dan dari itu kan kita evaluasi terkait gimana sih ngejalanin event yang bagus, gimana cara jadi MC kan. Saya kan dulu kan public relationship, dulu kan PR dulu dari Humas lah, kalau kalian tahu itu Humas yang megang Instagram SEMA dulu. Nah itu saya dulu waktu angkatan tahun berapa tuh, tahun 2021 2022. Nah itu saya yang pegang dulu. Jadi terkait itu tuh saya belajar banyak banget dari Cikarolin, juga dari Ko Ivander yang terlalu dahulu itu saya belajar banyak gimana caranya ngebales chat juga itu susah banget. Dulu kan secara formal itu ngebales chat itu sangat sulit gitu. Ngebales kayak contoh nih, ada DM orang masuk set, buat balasnya tuh bingung karena kita kan bukan diri kita sendiri gitu. Kita sebagai SEMA-nya gitu. Karena kan sebagai formal dan juga kita chatnya juga sebagai SEMA itu kan berbeda dengan kita sendiri gitu. Itu yang susah menurut saya, dan itu kan diajarin juga sama koko-koko lain di SEMA. Jadi yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu gitu. Nah, setelah saya jadi humas itu saya dikasih tanggung jawab menjadi MC yang tadi saya bilang gitu. Dan dia masih terbata-bata, masih banyak yang miss juga. Tetapi dengan itu kan kita ada evaluasi namanya. Evaluasi itu
membuat kita itu mana nih yang harus kita perbaiki, mana nih harus kita jalanin lagi nih biar bisa nextnya itu kita tidak seperti itu lagi. Itu yang terkait evaluasi. Dan setelah itu bagusnya saya kan udah bekerja nih di suatu bidang lah. Nah, ketika saya bilang saya berorganisasi, ternyata itu jadi poin penting buat perusahaan tersebut. Karena perusahaan yang di luar sana itu ketika orang yang sudah pernah berorganisasi itu menjadi poin plus teman-teman. Jadi kita tuh sudah dinilai kita bisa dapat bekerja sama dengan orang lain, kita sosialisasinya juga bagus. Jadi itu poin plus ketika perusahaan bertanya, oh kamu organisasi, wah bagus dong, event apa aja yang kamu jalanin gitu. Dia bertanya gimana caranya, karena kan semua perusahaan, semua kelompok di bidang apapun pasti kita bekerja sama dengan orang lain. Nah itu yang dibentuk dari SMA ini. Gimana cara kita bekerja sama, berinisiatif tadi visinya gitu kan. Bertanggung jawab juga kita dari segi kitanya, gimana dengan segi orangnya, memberi apa namanya dukungan juga buat sama lain, termotivasi, memotivasi orang, itu yang ada di organisasi. Nah sampai sekarang kan saya sampai di titik ini sebagai ketua, wakil ketua, sebagai wakil ketua SMA. Nah itu tuh dulu tuh ada yang namanya LDK. Apa itu kok? Nah itu tuh buat meningkatkan skill kita di bidang kepemimpinan. Setiap tahun pasti ada. Nah itu juga menurut saya itu penting gitu. Mungkin di tahun depan juga ntar ada juga LDK. Nah ntar kamu ikut gitu. Nah leadership ini perlu banget karena banyak orang yang berorganisasi itu tetapi sulit untuk memimpin orang lain. Gimana cara kita mengenal karakter orang, gimana kita mengenal tim lawan kita bicara, tim kita buat bekerja sama, itu tuh susah banget ternyata. Nah di LDK ini kita gimana kita menguji kekompakan kita, gimana kita bersama-sama menjalani suatu event itu gimana caranya. Kan banyak tuh yang sekarang di organisasi itu kayak ide A, ide B, ide C, ide itu. Kita kan banyak banget nih, gimana nih cara nyaringnya nih. Gimana cara dapetinnya supaya si orang yang ngusung ide ini tidak sakit hati kalau misalkan idenya ditolak. Nah itu diajarin di LDK. Itu juga meningkatkan saya supaya menjadi pemimpin yang lebih baik gitu. Seperti itu sih kalau dari saya. Kan Koko udah lama nih berorganisasi nih. Kalau boleh tahu berapa tahun kok? 2 tahun jatuhnya. Saya kan dari 2021, 2023 ya 2 tahun, 2 tahun lebih lah, 2 tahun kurang lebih. 2 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya Kok? Iya betul. Nah dari Koko selama 2 tahun organisasi itu berarti banyak pengalaman dong yang Koko udah ambil. Nah itu menurut Koko itu pengalaman apa aja sih yang bisa dipakai di dunia kerja dalam berorganisasi itu Kok? Pengalaman segi event ya, itu yang paling penting sih sebenarnya bekerja secara kelompok itu penting banget. Dari segi perusahaan itu kita tuh nggak bisa mandiri, di semua perusahaan itu nggak bisa orang yang bekerja sendiri, itu paling susah di perusahaan. Makanya kan attitude itu paling penting di perusahaan. Mau sepintar apapun, manajer saya pernah bilang, kamu mau sepintar apapun tapi attitude kamu buruk, itu sulit di perusahaan. Kalau misalkan attitude kamu udah baik gitu, pintar bisa kok diajarin, dibilang. Kamu attitude kamu udah baik, dia bilang kan attitude kamu baik. Tapi kan kamu kan nggak bisa nih menjalankan itu gampang nanti. Yang penting tuh satu dulu, attitude kamu baik. Nah itu tuh di organisasi kita, attitude yang baik. Gimana cara kita ngobrol sama orang yang lebih di bawah kita, gimana cara kita ngobrol orang di atas kita seperti apa, senior kita, junior kita. Itu tuh dilatih terus di organisasi ini. Makanya penting dari segi perusahaan untuk menerima orang yang berorganisasi itu menjadi poin plus gitu. Gitu sih. sih. Yang terpenting itu attitude ya. Attitude. Nah itu teman-teman, jadi yang terpenting itu attitude. Attitude harus baik. Attitude harus baik. Ya betul. Nah Kok, tadi kan Koko kan bilang Koko juga kan organisasi udah 2 tahun. Terus Koko juga tadi kerja. Nah saya mau nanya Kok, gimana cara ngebaginya itu waktu Koko kuliah, Koko berorganisasi dan Koko kerja itu gimana cara bagi? Banyak pertanyaan banget ya di luar sana. Kok lu kan udah kerja nih, lu udah berorganisasi juga. Nah lu juga udah kuliah, gimana nih ngebagi tiganya ini? Wah capek banget dong, capek bilang pasti capek. Tapi kan buat apa? Buat kita masa depan lagi, masa depan kita juga kan. Nah kan kayak saya bekerja itu di pagi hari. Pagi hari kuliah di sore hari menjelang malam kan. Berorganisasi biasanya kita kan di hari Sabtu apapun Minggu. Tapi emang rapat dadak, sering ada namanya rapat dadakan. Itu kan setelah kita kuliah. Jadi itu sebenarnya tidak terbentur gimana cara kita itu ya. Sebenarnya kita harus yang namanya tahu mana prioritas kita terlebih dahulu gitu.
Kayak misalkan saya kan kerja itu kan prioritas kita mencari uang gitu kan. Prioritas saya kan kerja dulu, kuliah dulu, baru berorganisasi. Tetapi ini bisa berjalan secara bersama-sama. Gimana caranya? Kita harus ada namanya scheduling, penjadwalan. Biasanya kalau misalkan itu kan dua ini udah nggak bisa diganggu kan. Kayak misalkan kerja ini kan udah pasti dari pagi Senin sampai Jumat itu dari jam 8 sampai jam 5 sampai jam 4 gitu. Pulangnya itu pasti ada yang namanya mata kuliah kan. Mata kuliah itu juga kita kan udah dikasih tahu kan KRS-nya seperti apa. Nah, organisasi ini yang fleksibel seharusnya. Dia tuh harus tahu kayak misalkan tanggal ini kita kosong, jam segini kita kosong. Nah, itu yang kita jalanin di event seperti itu. Jangan kalian berorganisasi tapi memilih ego kalian sendiri gitu. Kayak misalkan gue bisa tapi lu nggak bisa nih. Tapi gue bisa memaksakan, wah harus di jam segini nih, nggak boleh. Kita harus cari-cari tengahnya. Gitu, kayak misalkan lu bisa, gue bisa, nah itu harus kita jalanin. Gitu baru bisa kita berjalan besar beriringan tiga-tiga ini gitu. Ya gimana caranya kita harus schedule dengan benar gitu. Kayak tanggal kapan, jam berapa, sampai kapannya itu kita harus udah ada gitu penjadwalannya. Jadwalnya. Ya betul. Jadi dijadwalin dulu. Jadwalin dulu yang paling Biar penting nggak itu. berantakan gitu ya. Betul. Biar nggak bentrok juga. Nah, ini kan kau kan udah 2 tahun ya kok ya. Yap. Berkecimpung di organisasi gitu ya kok. Ya. Nah, mungkin ada gak kok saran-saran untuk teman-teman FST yang baru mau join ke sebuah organisasi? Untuk saran-sarannya aja, kalian itu kan tunjukin semangat kalian kalau misalkan kalian ingin berorganisasi gitu. Seru kok organisasi, banyak kenal-kenal orang banyak juga kalian nanti event-event gimana keseruannya itu pasti kalian juga lihat lah sebagai kalian juga peserta kemarin PKK gitu maksudnya kan. Seru kok berorganisasi menurut saya ya. Nah, itu tuh menjadi poin penting buat kehidupan kalian juga, skill soft kalian juga pasti itu diuji di sini. Dari kalau kalian suka ngedit, ya kan? Kalian suka ngedit di sini juga ada di sisi. Kalau kalian juga suka nonton TikTok, kayak suka kepo dengan yang lain, kita juga ada R&D gitu. Kalau misalkan kalian suka nih nge-MC gini juga kita punya PR gitu. Jadi semuanya itu kita punya wadah. Kalau misalkan kalian suka dengan hal-hal tersebut gitu. Dan itu tuh mengasah soft skill kalian juga, hard skill kalian juga pasti diasah gitu. Gimana cara kalian ngobrol. Dan kita juga sebagai yang sudah lama di organisasi kita juga mengajarkan gimana cara yang benar, gimana cara ngedit yang benar mungkin, gimana cara cari referensi yang benar, cara ngobrol sama orang yang benar itu pasti kita ajarkan di organisasi. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau join di organisasi jangan takut-takut gitu aja sih. Teman jangan takut. Jangan takut, tenang aja kita baik-baik kok. Baik-baik semua kok, tenang aja. Ada orang yang baru, misalnya mahasiswa baru atau teman-teman FST baru yang baru mau join ke organisasi ini kok. Kebanyakan mereka itu pada nyerah kok. Kenapa nyerahnya nih? Kayak misalnya kayak mereka nggak bisa bagi waktu lah. Wah, yap betul. Itu saran kok gimana kok? Ya, menurut saya kan organisasi ini tuh pilihan sebenarnya. Kalian bisa milih untuk berorganisasi ataupun tidak gitu. Kalian harus tahu prioritas kalian tuh apa. Di organisasi ini tuh membuat kita tuh semakin yang namanya itu kan banyak orang yang bisa pinter, banyak banget di luar sana. S1 juga udah banyak juga di sana. Nah, gimana cara kita membedakannya itu? Ya ini organisasi. Dengan soft skill kalian ini udah bisa diasah, cara kalian memimpin. Banyak orang yang pinter tapi susah untuk memimpin. Memimpin orang seperti apa, ngobrol sama orang aja gitu susah gitu. Gimana ntar di kerjaannya, kalau pasti ketemu orang, nggak mungkin nggak ketemu orang gitu. Pasti kan. Nah itu yang paling penting, makanya di organisasi ini jadi poin plus buat perusahaan gitu. Menurut saya kalau misalkan kayak gitu tuh ya kalian tuh harus tahu prioritas kalian dulu. Kalau misalkan emang kalian bekerja, kalian juga kuliah, nah, kalian juga harus pilih-pilih waktu lah. Kalau misalkan kalau itu tuh bisa atau enggak, jangan kalau misalkan kalian tuh gambling jatuhnya, kayak misalkan udah masuk aja dulu lah. Ntar tapi kalau misalkan ada rapat organisasi nggak bisa. Ntar kalau misalkan ada event-event lagi kalian nggak bisa karena terbentuk apa segala macam. Kalian harus pikirin dulu kalau misalkan prioritas kalian itu masih kosong gitu di organisasi ini bisa, kalian bisa jalanin. Gitu dari saya. Oke kok. Koko kan di SEMA itu kan sebagai wakil ya kok. Yap, wakil betul. ketua ya kok. Nah kalau misalnya di SEMA itu ada hambatan atau halangan gitu permasalahan kok. Koko ngatasin itu gimana kok? Wah banyak banget tuh masalah-masalah. Sebenarnya kan kalau masalah itu kan karena kita itu paling banyak ya miskomunikasi, perbedaan ide dan lain sebagainya. Gimana cara mengatasinya itu kita pasti
kita kan pakai sistem organisasi ini tuh demokrasi ya kan. Iya, Jadi kita tuh pasti nggak mungkin dari saya sebagai wakil ketua maupun ketua saya itu tuh ngambil keputusan tanpa sepengetahuan kalian semua nih sebagai organisasi di dalamnya itu nggak mungkin kalian nggak tahu. Pasti kita sosialisasiin nih. Kalau misalkan ada permasalahan beda ide, kayak contoh lah beda tema nih. Si A ngusung tema ini, si B ngusung tema ini. Kita kasih tahu nih poin plus dari tema ini apa, poin plus dari tema B itu apa. Kita adu kalau misalkan emang poin A-nya yang lebih bagus, itu kita ambil. Tapi kalau misalkan bisa dikombin, banyak juga tema yang bisa dikombin, kayak dari konsep apapun itu bisa dikombinasikan, itu lebih baik sebenarnya. Tapi kan dari segitu kalau misalkan nggak combine, nggak bisa nyatu gitu, kita harus pilih salah satu memang. Tapi kita harus jelasin kenapa kita pilih yang ini gitu. Kita kasih penjelasan, jangan cuman kayak ditolak secara mentah-mentah. Itu juga kan itu orang juga sakit hati ya. Memecah itu. Kok ide saya ditolak gitu? Apa salahnya gitu kan? Pasti kita harus kasih penjelasan yang baik gitu. Kayak misalkan ide kami mungkin ini udah bagus, tapi kan karena ada sesuatu hal, mungkin nextnya kita bisa pakai gitu. Kasih jelasan yang bagus juga. Terkait masalah ego sih sebenarnya, ego kita sebagai pemimpin juga. Terus gimana cara kita memotivasi? Ya kan kebanyakan kalau misalkan idenya udah ditolak nih, udahlah males gue ngasih ide lagi ya kan. Nyerah. Oh ide gue ditolak gitu, mau gimana lagi? nyerah. Nah langsung menyerah, kita kasih motivasi. Wah bagus nih, mungkin nextnya kita kasih wadah nih buat ide kamu biar bisa disosialisasikan lagi gitu. Kita kasih solusi juga, jangan cuma ditolak secara mentah-mentah sih. Kalau permasalahan itu lebih baik seperti itu, karena ada yang namanya jangka pendek sama jangka panjang. Mungkin jangka pendeknya benar masalah selesai, tapi jangka panjangnya, wah dia udah nggak ngasih ide lagi nih. Itu kan sulit gitu kan. Kita harus pikirin tuh jangka pendek jangka panjangnya. Gitu sih sebagai ketua harusnya. Wakil ketua saya. Kan teman-teman SPST juga kan misalnya banyak juga nih baru-baru yang Yap. baru masuk kuliah. Nah, itu menurut Koko itu waktu yang tepat untuk masuk ke organisasi itu kapan kok? Waktu yang tepat, ya waktu yang siap kalian gitu. Karena menurut saya ya, ketika kalian mengambil tanggung jawab itu memang paling susah itu langkah pertama. Untuk menentukan kalian masuk atau enggak. Ya kemarin juga kan saya baru organisasi, gue ikut nggak ya, gue nggak ikut nggak ya, itu paling susah tuh langkah pertama. Nah kalian siapnya itu kapan? Kita tuh buka sampai semester 5 kok, semester 5 ada juga yang baru masuk. Nah kalian siapnya tuh di semester kapan? Itu yang jadi pertanyaan kan, kalian siapnya itu mengambil tanggung jawab sebagai organisasi SEMA itu kapan? Gak harus di semester 1 kok. Kalau misalkan kalian di semester 3 baru bisa bertanggung jawab, oke. Semester 5 juga oke gitu maksudnya. Gak harus yang kayak gambling, yaudah yang penting itu ntar lah gimana saya masuknya gitu. Gak boleh kayak gitu, karena kan kita juga ada aturannya juga gitu. Kalau misalkan kalian memang ada prioritas lain, terus kalian tidak bisa ikut rapat kan kita juga bingung gitu. Kalian ada doang cuman tapi nama doang, kan banyak tuh kayak sebenarnya cuman nama doang tuh tapi nggak pernah dateng, itu kan kita juga bingung gitu. Ntar kalau misalkan udah keluar dia dapat apa gitu, maksudnya kita yang sebagai kalau misalkan dia udah keluar dari organisasi jadi orang yang sama kayak orang yang masuk organisasi, kan kita jadi kayak kurang aja. Kita pengennya sebelum kalian masuk ke organisasi sama sesudah kalian masuk ke organisasi itu kalian jadi orang berbeda. Itu sih. Oke. Gitu kalau dari saya. Tuh teman-teman, jadi kapan aja kalian bisa join organisasi. Yap, tergantung nggak harus. kalian siapnya kapan aja nih teman-teman. Nah, Betul. Koko kan udah bilang kalau misalnya di pekerjaan itu yang nomor 1 itu apa kok? Attitude. Attitude ya. Yap. Kok? Nah kalau di organisasi itu kepribadian apa kok yang dibutuhin kok? Yap, kepribadian apa? Ya, Oh. attitude juga kah atau? Ya, untuk kepribadian itu pasti yang beretitude, bertanggung jawab, kreatif, aktif juga gitu. Banyak ya tuntutannya ya. Enggak, sebenarnya itu kan suatu sifat yang kalian kalau misalkan kalian udah aktif itu pasti kalian juga berinisiatif yang tinggi. Itu saling berhubungan gitu. Yang paling penting sih sebenarnya attitude kalian sih. Attitude kalian itu kalian ngobrol sama yang senior sama yang junior itu beda pasti. Iya. Cara kalian ngobrol sama yang memang dari segi organisasi kan saya sebenarnya senior nih di sini nih. Tapi mungkin kalau misalkan di luar ngobrol sama saya itu biasa aja. Organisasi saya itu cuma di sini doang, tapi kalau di luar ya saya sebagai orang diri saya sendiri, cara ngobrolnya pun beda. Kayak misalkan kamu panggil saya kok nih di sini, tapi kalau misalkan di luar kamu panggil nama saya juga nggak masalah. Nah, tapi kamu tuh punya attitude kalau misalkan saya itu senior kamu di sini. Nah, itulah yang dinamakan attitude. Cara panggil itu attitude gitu. Apalagi tingkah laku kan. Tingkah laku itu juga penting. Tingkah laku, cara kalian ngobrol sama orang kayak misalkan kalau gue ngobrol sama lo nih, misalkan gue nggak punya attitude yang enak, gue ngobrol gini,
Waduh. Wah, itu jadi kan gak enak kan, iya. kelihatannya secara gestur aja itu nggak enak. Jadi nggak enak. Ya kan, gak Iya. enak kan, cara ngobrol aja nggak enak, cara gestur juga nggak enak kan, sebenarnya nggak sopan gitu. Iya, nggak Nah sopan. itu attitude teman-teman, gitu sih. Yang makanya paling penting itu dari semua, dari perusahaan, dari organisasi itu attitude. Apa yang kau tawarkan untuk organisasi ini memiliki jangka waktu yang panjang kok? Maksudnya Oh, kayak ya, programnya gitu. Programnya ya? Iya. Oh, untuk program jangka panjangnya, kita tuh kan pasti ada namanya event tahunan. Kayak PKK itu pasti setiap tahun, LDK itu setiap tahun, festival itu pasti setiap tahun kan. Mungkin tahun kemarin kan karena COVID makanya susah lah kita buat ngadain festival. Nah untuk tahun ini kemungkinan pasti ada festival gitu. Kalau misalkan tidak berhalangan lagi ya, mungkin tahun ini, mungkin tahun depan. Tapi pasti kita jadiin itu festival. Untuk jangka panjangnya mungkin program-program kita seperti itu gitu. Pasti ada workshop yang membantu kalian juga dari segi sertifikat kan, yang daripada yang udah semester tinggi nih, itu udah lagi cari-cari sertifikat. Kita juga pasti memfasilitasi kan gimana cara kita ngasih sertifikat kalian, tapi dengan cara itu tuh cuma bukan sertifikat kosong aja, kalian juga punya ilmunya di sertifikat itu, bukan karena kalian tuh cuma kepengen sertifikat. Tuh kita memiliki wadah kayak misalkan workshopnya, mungkin nanti di festival kalian ada ikut-ikut kayak misalkan lomba-lomba, itu juga ada. Kalau misalnya jangka panjang mungkin itu aja yang bisa saya bocorin gitu. Jadi Iya. kayak bagi Iya. itulah. Betul. Mungkin ntar kalau misalnya itu ya kalian tunggu aja deh. Nah kok nih, kok punya saran gak untuk teman-teman FST dalam menjalani organisasi biar kualitas diri mereka itu menjadi lebih baik lagi kok? Lebih baik lagi ya. Iya. Pastinya kan kalau kita kan pasti ada ya program kerja. Program kerja itu kan setiap kita nge-event itu pasti ada yang namanya divisi masing-masing gitu. Kalian jalanin aja job desk kalian gitu. Kayak misalkan saya menjadi perlengkapan nih. Iya. Perlengkapan saya jalanin aja perlengkapan itu seperti apa, gimana caranya itu sebagai perlengkapan. Saya pelajarin nih gimana jadi divisi perlengkapan itu seperti apa. Kita jalanin sesuai job desk kalian. Tapi kalau misalkan job desk kalian udah selesai nih, kalian bisa bantu-bantu gitu. Kayak misalkan kalian tuh lagi dokumentasi lagi nggak ada job nih, perlengkapan lagi susah, kalian bantu tuh perlengkapan. Itu kan dari segi kalian kerjasamanya itu ada gitu, dari segi inisiatifnya juga ada, dari segi aktifnya pun ada. Nah itu kan yang paling penting kan ya, saya bilang juga kan, aktif juga, bertanggung jawab juga di kalian, job desk kalian udah selesai, inisiatif juga nih ngelihat kayak misalkan divisi lain kesusahan, kalian bantu juga gitu. Jadi ya kalian tuh selama event, selama ntar ada organisasi kemana-kemana itu jalanin job desk kalian aja. Itu sih paling penting. Jadi berorganisasi itu penting juga ya kok. Penting sih menurut saya ya. Sangat amat kepake di dunia Iya, pekerjaan. betul. Tuh teman-teman. Jadi kalian harus berorganisasi tuh. Iya. Nah kok, oke kok. Mungkin sekian aja kok. Oke. Podcast FST hari ini kok. Terima kasih. Oke, thank you juga nih udah mau diundang ya. Iya, makasih ya kok. Oke, thank you. teman-teman. Oke kawan-kawan FST. Cukup segitu Votek untuk hari ini bersama Wakil Ketua SEMA. Nah, kawan-kawan FST tetap kunjungin Instagram atau YouTube FST ya. Di sana banyak konten-konten yang lebih menarik lagi soalnya. Dadah.